di bidang kesehatan, pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, dan pendamaian. Mandat tersebut telah dijalankan melalui berbagai program, diantaranya pembangunan gedung pusat evakuasi masyarakat atau PEM di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Diketahui pembangunan gedung PEM tersebut telah berlangsung selama setahun lebih dan telah diresmikan bersama Pemda Sigi yang dirangkaikan dengan gebiar pesta rakyat serta pemutaran film dokumentasi pembuatan gedung PEM. Kami menunggu status tanah ini mempunyai legalitas yang jelas agar jangan sampai setelah dibangun tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berkaitan dengan bagian mitigasi desa, dikatakan Andreas, yang mana pihak yayasan sendiri melakukan implementasi program di beberapa wilayah yang terbentur pada persoalan yang berulang pada saat terjadi bencana. Terima kasih Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak anggota Dewan, baik di tingkat provinsi maupun juga di tingkat Kabupaten Sigi yang saya hormati, Bapak Ibu dari OPD Kabupaten Sigi yang kebetulan hadir, Bapak Ibu dari Puskesmas, Kecamatan, Kapolsek, dan juga mungkin dari Koramil yang ada di Dolo Selatan yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya PEM ini adalah bagian dari sistem mitigasi desa. Kami selama ini melakukan implementasi program di beberapa wilayah selalu terbentur pada persoalan yang berulang pada saat terjadi bencana. Kenapa? Karena biasanya kalau di dalam riset kami atau kajian kami, korban bencana sampai terjadinya korban jiwa maupun juga difabel itu ternyata lebih banyak pada saat evakuasi. Jadi pada saat kejadian mengambil korban dibawa ke tempat mana yang paling aman, dan di proses perjalanan atau mungkin pada saat penanganan pertama itu yang sering berdampak terhadap korban jiwa, sehingga kami merasa perlu sekali di setiap desa, kalau bisa itu mimpi kami, itu ada pusat evakuasi di mana itu memang menjadi tempat yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat untuk tempat berkumpul maupun tempat untuk evakuasi, khususnya bagi para penduduk desa yang rentan. Yang rentan itu memang membutuhkan tempat yang khusus. Maka akhirnya kami memutuskan Desa Bangga ini sebagai salah satu pilot project dari 3 wilayah yang kami identifikasi butuh untuk menjadi prioritas. Kenapa Bangga? Dari sisi kami melihat bahwa ancaman bencana di daerah sini itu tinggi sekali, tidak hanya gempa, tetapi banjir dan tanah longsor. Waktu kami melakukan survei pemetaan di sini ini, titik yang paling aman itu di mana? Yang bisa mengantisipasi dari ancaman gempa, lalu dari ancaman banjir dan juga dari longsor. Kami menemukan titik yang paling pas itu di sini nih. Waktu itu masih dipersoalkan tentang struktur tanah. Waktu kami melakukan proses perizinan IMB, maka kami harus melakukan tes uji sonde tanah ini. Hampir 2 kali kami memastikan bahwa struktur tanah di sini
memang bisa disiasati dengan konstruksi yang kami akan lakukan. Akhirnya kami mendapatkan perizinan untuk melakukan pembangunan di sini. Yang kedua, Bapak Ibu, sebelum kami menggambar dua bangunan ini, sesungguhnya tim arsitek kami itu melakukan riset terkait dengan karakteristik bangunan tradisional yang ada di wilayah Kaili ini. Dan dari hasil riset kami menemukan bahwa bangunan Lobo dan Tambi itu sejak zaman dulu mempunyai karakteristik yang bisa beradaptasi dengan ancaman bencana. Hanya kami harus mencari teknologi di mana bahan pokok dari bangunan kayu yang sangat elastis atau sangat fleksibel itu dengan konstruksi baja yang kelihatannya kaku. Karena persoalan yang dihadapi bangunan itu adalah elastisitas pada saat terjadi gempa. Maka teknologi konstruksi yang kita bangun ini adalah konstruksinya memang baja, konstruksi beton, tetapi fleksibilitas kekuatannya itu sama dengan kayu. Sehingga kalau ada getaran dan sebagainya, ukuran kami, gedung ini mampu mengakomodasi getaran sampai 7 skala Richter. Itu masih bisa adaptif. Dan ini juga dalam proses kami membangun, kami mengundang ya, laboratorium teknik sipil yang ada di Unpad dan juga dari beberapa universitas untuk memastikan ya, kualitas beton yang kami bangun di sini ini memenuhi standar enggak? Bapak perlu berbangga ya, walaupun material lokal, tukang lokal, tapi kualitas beton yang dibangun di sini itu 2 kali lipat lebih kuat daripada standar yang ditentukan oleh PUPR. Kalau PUPR itu standarnya 225. Beton yang kita bangun ini rata-rata di atas 375 sampai 400. Jadi kesimpulan kami, walaupun teknologinya sederhana, tidak menggunakan teknologi tinggi, yang mengerjakan tukang lokal, materialnya juga dari Bangga dan sekitarnya, ternyata kami mampu menghadirkan satu konstruksi berbasis dengan beton yang mempunyai teknologi luar biasa. Tepuk tangan untuk para tukang dan juga para mandor yang selama ini membangun hampir 1 tahun. Sehingga harapan kami, kalau tidak ada digunakan untuk evakuasi, itu bisa untuk penginapan. Ya, untuk penginapan. Sehingga kalau keluarga yang punya hajatan di sini, pestanya di Lobo, keluarganya di penginapan di sana. Itu bisa disewa sebelum hajatan dilakukan, karena memenuhi syarat untuk banyak keluarga tinggal di situ. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pusat evakuasi masyarakat ini sebetulnya dibangun walaupun dana besar. Kami berusaha untuk tidak menggunakan model developer, dikontrakkan pada PT yang membangun, tetapi justru kami menggunakan PT masyarakat yang ada di Bangga. Oleh sebab itu kita tepuk tangan untuk panitia pembangunan yang selama ini hampir 1 tahun lebih, mulai land clearing sampai peresmian ini bekerja ekstra keras, sehingga proses pembangunan ini hanya dikawal oleh 1 orang arsitek ya, dan yang lainnya adalah tenaga yang ada di sekitar sini. Maka saya terima kasih secara khusus kepada Bapak PJ Kepala Desa, Bapak Camat Dulu Selatan yang kadang-kadang juga mampir untuk melihat progres kami. Kami juga perlu menyampaikan terima kasih kepada
ibu kepala puskesmas yang juga sudah punya program posyandu keluarga khususnya dalam rangka untuk pengurangan stunting bersama-sama kami. Ini juga luar biasa progresnya yang di daerah Puskesmas Baluase. Tepuk tangan buat Bu Kepala Puskesmas. Yang terakhir, saya pikir saya juga perlu mengucapkan terima kasih dengan dukungan semua pihak yang selama ini berjuang, sehingga saya tadi pertama kali datang, yang saya tanyakan kepada teman-teman SIP yang ada di wilayah ini adalah mana itu tanaman-tanaman lokal kaili yang dijanjikan mau ditanam di sini, supaya anak cucu kita masih tetap bisa mempertahankan identitas ya yang dulu di hutan itu bisa dilihat di sini ya. Makanya itu menjadi selalu pertanyaan saya, supaya itu bisa juga dihadirkan di sini sebagai satu media pembelajaran buat anak-anak SD dan juga anak-anak SMP yang ingin mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan yang asli kawasan Kaili. Sementara oleh karenanya kerugian bencana merupakan banyak hal yang semua kita pihak, dapatkan, dan pentingnya banyak semua pihak memahami nilai, resiko dan ilmu berbagi dan lain peran sebagainya yang dan kita tanggung bisa jawab. serap dan terima dari penyampaian beliau, Lanjut, Pak Irwan baik juga yang mengatakan, langsung maupun yang mengingat tidak langsung kerentanan kita keterpaparan dengarkan masyarakat seperti dan potensi ancaman keadaan baik fakta bencana, yang hari ini kita maka lihat, diperlakukan satu momen beberapa untuk gedung yang dibangun pembangunan untuk rumah bantuan tahan gempa di wilayah yang gempa rentan beberapa akan bencana. 4 tahun Pesannya lalu juga tentunya. tidak ada Makasih kata banyak, terlambat. Pak Direktur. Saatnya kita Yang saya bersama-sama hormati Dewan Pembina memiliki Yayasan kesadaran SIP akan Indonesia, ancaman Bapak bencana yang selalu Priyatmo mengintai kita. Bukan hanya Eliada. bergerak ketika bencana itu datang, Makasih banyak, Pak. tapi juga mengantisipasi kemungkinan Yang saya hormati bencana yang dapat datang kapan saja. anggota Sudah DPRD saatnya masyarakat Kabupaten sendiri, Sigi terutama yang tinggal di daerah yang rawan juga bencana, dari Partai memiliki Keadilan kesiapsiagaan Sejahtera. terhadap Beliau kesadaran juga bencana. sangat aktif. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah al-azim amma ba'd. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Perindo. Beliau juga adalah sahabat saya sejak masih dari Donggala, senior. Yang saya hormati Direktur Yayasan SIP Indonesia Pak Andreas Subiono, tadi baru menyampaikan sambutan. Banyak hal yang kita dapatkan, banyak nilai, ilmu dan lain sebagainya yang kita bisa serap dan terima dari penyampaian beliau, baik yang langsung maupun yang tidak langsung kita dengarkan, seperti keadaan fakta yang hari ini kita lihat, beberapa gedung yang dibangun untuk bantuan gempa beberapa 4 tahun lalu tentunya. Makasih banyak Pak Direktur. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan SIP Indonesia Bapak Priyatmo Eliada, alhamdulillah, makasih banyak Pak. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sigi yang juga dari Partai Keadilan Sejahtera. Beliau juga sangat aktif ya, membangun ruang-ruang sosial dari beberapa tahun ya, pada saat bencana ya, kami tahu yang hadir. Sekali lagi syukur tahan henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, nikmat dan kehendaknya hari ini kita hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan peresmian gedung pusat evakuasi masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bangga tepatnya.
Yang pertama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yayasan SIP Indonesia yang memang sejak awal kebencanaan di seluruh Sulawesi Tengah ini ada 4 daerah kabupaten kota dan salah satunya di Kabupaten Sigi yang sudah banyak membantu terkait dengan pembangunan huntap 300 unit lebih, ditambah lagi dengan pusat evakuasi masyarakat yang hari ini yang tentunya akan menjadi nilai ekonomi untuk desa itu sendiri, dan mungkin sudah ada kelompok yang akan mengelola. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Direktur Yayasan SIP Indonesia dan Dewan Pembina Yayasan SIP Indonesia yang alhamdulillah telah banyak membantu kami di Kabupaten Sigi tentunya. Dan harapan saya kepada masyarakat yang menerima ini dan kelompok yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga hal yang sudah diberikan, kemudian mengawal apa-apa yang sudah ada ini sehingga nantinya dia tidak hanya menjadi pajangan tapi menjadi nilai ekonomi masyarakat. Beberapa saat kemarin saya bertemu dengan pengelola hadir di rumah, beliau sampaikan seperti ini, Pak, gedung ini nanti kita serahkan ke pemerintah daerah kabupaten, setelah itu diserahkan. Saya bilang tidak perlu, Yayasan SIP menyerahkan langsung kepada desa, kemudian saya sebagai pimpinan daerah bersama OPD yang terkait dan semua yang terkait di sini menyaksikan yang bertanda tangan kepala desa yang diserahkan. Ya, tidak ada masalah PJ atau siapapun, karena yang bicara bukan orang tapi lembaga. Kepala desa menerima, kami menyaksikan. Setelah itu di dalam muatan item yang ada di dalam kesepakatan itu dimuat, termasuk tadi pengolahan dan lain sebagainya. Agar ini berjalan, dasar surat itulah yang nanti akan saya buat kepada kepala desa, ya, tembusan camat untuk mengawasi agar pelaksanaannya itu bla 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 dan seterusnya. Seperti itu nanti Pak, sehingga semua ada tanggung jawab, semua ada hal yang harus dilakukan.